Ini ada pertanyaan Pak, apa sih yang harus dikuatkan oleh DPN terhadap Pradi seluruh Indonesia terkait dengan fenomena dan perkembangan ke depan tentang sisi lawyer itu sendiri? Baik, pertama saya harus mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari media yang barusan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Pradi yang ke-21. Terima kasih, semoga Pradi bisa amanah berjalan sesuai perintah undang-undang untuk memperjuangkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Baik, berkaitan pertanyaan jenengan tadi, tentu Pradi ini tidak sekedar organisasi yang berdiri biasa. Advokat itu undang-undangnya diperjuangkan mulai tahun 50 dan sampai tahun 2000 belum pernah keluar undang-undang. Tapi di 2003 anugerah Allah Tuhan Undang-Undang 18 2003 yang mengatur tentang advokat keluar. Dan saat itulah seluruh advokat harus bersatu dalam satu wadah dan 8 organisasi waktu itu yang diakui dalam undang-undang diperintah untuk membentuk organisasi tunggal. Maka 21 Desember 2004 terbentuklah Pradi. Tentu Pradi dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak akan lari dari perintah undang-undang. Pertama, mencetak advokat dalam rangka meningkatkan kualitas itu dengan menyelenggarakan pendidikan, melaksanakan ujian, pengangkatan dan pengadaan. Tentu kepentingannya adalah mempersiapkan advokat yang legitimit sesuai perintah undang-undang dan sesuai yang dilaksanakan organisasi yang dilahirkan oleh undang-undang, yaitu Pradi, agar mampu bisa sebagai penegak hukum membela kepentingan pencari keadilan, memperjuangkan keadilan. Itu yang jelas. Dan organisasi ini disebut tunggal, bukan kita yang ngaku tunggal. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, saya lupa nomor dan tahun, ada 2 putusan yang menyatakan bahwa Pradi adalah organ negara yang bersifat mandiri dan organ yang bersifat mandiri. Jadi organ negara. Organ negara itu artinya kedudukan Pradi itu sama dengan penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian dan kehakiman. Cuman kalau mereka itu kepolisian dan kejaksaan mewakili pemerintah, kalau kehakiman tentu mewakili yang maha kuasa dalam hal memutus hukum. Tapi kalau kita itu adalah public defender, pembela daripada publik masyarakat untuk memperjuangkan keadilan. Itu yang dimaksud agar semua advokat menjadi wadah satu di situ dengan berstandar yang utuh. Secara agak langsung Pradi juga diterima menjadi anggota IBE, International Bar Association. Di situ dia diterima Pradi, maka di dalam Pradi sebagai anggota tidak sekedar Pradi punya pendirian, punya ini didaftarkan, tidak. Tentu IBE yang berkantor di London melihat Pradi ini organisasi yang lahir di perintah undang-undang, ternyata betul. Dan ini dibawa ke Kongres dan pada akhirnya diterima. Maka dari itu di IBE juga diberikan kewenangan-kewenangan tambahan. Apabila ada advokat asing di Indonesia harus mengikuti pelatihan di Pradi. Selanjutnya beracara harus didampingi di Indonesia dengan advokat. Jadi kita harus memperkuat posisi ini sebagai organ negara, kan? Nah, maka dari itu, apakah bagaimana dengan organisasi yang lain? Ya, kalau saya melihat organisasi yang lain tidak melalui proses itu, karena undang-undang sudah menyebut tunggal Pradi ini, dan yang menjadi anggota di IBE adalah organisasi tunggal dan seluruh dunia tunggal. Maka dari itu, itulah yang kita jaga, diperkuat dengan merekrut anggota yang memiliki kualitas lebih baik, memiliki kapasitas lebih baik, dan organisasi ini pasti harus melaksanakan 8 kewenangan. Karena yang lain tidak ada perintah 8 kewenangan ini. Dan undang-undang itu sendiri sampai hari ini kedudukannya masih kuat. Tidak pernah ada satu putusan yang membatalkan undang-undang itu. Biarpun pernah digugat di Mahkamah Konstitusi, digugat di TUN, digugat di Pengadilan Negeri, sampai putusan Mahkamah Agung, tidak ada satu pun yang membatalkan undang-undang. Inilah dinamika ini, maka saya berharap dengan sahabat-sahabat saya dari media, berilah kesempatan kami atau tolong dibantu sosialisasikan kepada eksternal di luar anggota kita. Kalau anggota itu sudah paham. Jadi apabila advokat terus ditekan seperti ini, maka yang dirugikan siapa? Bukan kita, masyarakat, pencari keadilan. Siapa yang akan membela dan kepentingan dia dalam mencari keadilan? Maka advokat. Nah, kalau ditekan terus begini, ya, dipecah belah seperti itu. Nah, bedanya kalau multibar kenapa? Jadi gini, kalau ada anggota advokat melanggar etik, dilaporkan oleh kliennya ke Dewan Kehormatan.
begitu dia kena sanksi, diberhentikan secara permanen. Seharusnya sudah nggak bisa beracara karena etik ini, tapi diterima di organisasi yang lain. Nanti di sana merugikan lagi masyarakat. Itu salah satu penyebabnya ya Pak? Iya, terus bagaimana akibat daripada itu? Nah, bagaimana kontrolnya? Kan organisasi yang lain belum pernah memutus menyidangkan advokat yang melanggar. Tapi kalau di Pradi ada dewan kehormatan, ada dewan pengawas, pasti. Dan terhadap advokat yang melanggar diputus, itu eksekusinya kita laporkan mulai Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, semua penegak hukum kita tembus. Terkait dengan lebih jauh lagi, ketum Pak Oto kapan waktu lalu itu kan sempat keliling ke Indonesia melalui wamennya. Ya, so keliling termasuk ke Jawa Timur dalam kapasitas beliau sebagai tim reformasi kepolisian. Jadi dalam kapasitas itu, sehingga beliau dengan Pak Badrodin Haiti yang sama-sama anggota menjaring aspirasi, baik itu bentuk kritik maupun juga solusinya yang akan dibawa digodok di dalam tim reformasi. Itu. Jadi memang kita harus bedakan kapasitas beliau waktu itu. Ya. Tentu kalau Pak Oto ke Jawa Timur, diatur dalam tugas tim reformasi, pastilah ketemu dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Itu. Apa yang Naik misalnya tentang KUHP, tentang KUHAP, kita mewarnai. Dan pendapat kita adalah pertama agar diberikan kebebasan, bahkan keterbukaan advokat di dalam mendampingi kliennya. Di antaranya, kalau dulu klien kayaknya nggak diperintah, nggak harus wajib didampingi pengacara. Tapi kalau sekarang, biarpun dipanggil sebagai saksi, wajib didampingi. Yang kedua, ya mulai dari penyelidikan sudah pengacara terlibat, advokat terlibat. Yang kedua, di dalam proses-proses pemeriksaan, advokat sudah bisa memberikan pendapatnya di depan penyidik, itu sudah bisa. Banyak terjadi juga di KPK. Sering kalau masih dipanggil saksi, padahal dia calon ditersangkakan, sudah nggak boleh didampingi advokat. Nah, itu nggak boleh lagi, karena di dalam hukum acaranya sudah berubah, sudah seperti itu. Maka dari itu ini perkembangan yang membaik, mudah-mudahan di era Presiden Pak Prabowo, seluruh lini, terutama penegak hukum, semua diberi peluang yang sama, sehingga kalau menciptakan masyarakat itu harus makmur, adil, maka salah satunya berikan masyarakat untuk mendapatkan pembela yang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang harus diperjuangkan. Usia yang dewasa bahkan sudah cukup, maka kita pertama harus di dalam jaga persatuan dan kekompakan. Yang kedua, kita harus bersinergi dengan eksternal agar eksternal juga memahami kedudukan ini, gitu kan? Kita bukan maunya kita ini punya Pradi, jadi Pradi lahir karena perintah undang-undang. Nah, ini kan harus paham. Nah, terus saya tidak mengatakan yang lain saya nggak sah, bukan. Tapi Pradi ini melaksanakan perintah undang-undang, sehingga harapan ke depan agar Pradi mampu mengemban amanah itu dan bisa menjadi advokat yang diharapkan masyarakat, membantu mencari keadilan. Yang berikut, Pradi telah membentuk pos bantuan hukum. Pusat bantuan hukum. Pusat bantuan hukum Pradi ini beda dengan kedudukan organisasi UBH yang lain. Kalau di OBH yang lain itu mereka mendapat anggaran yang diberi oleh pemerintah. Dalam ini bisa dari Menteri Kanwil Hukum, bisa dari kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dari mana Mahkamah Agung, itu ada mereka. Tapi kalau yang PBH Pradi ini benar-benar pro bono murni. Jadi Pradi membela kepentingan masyarakat pencari keadilan yang memang tidak mampu dan tidak perlu membayar. Bahkan apabila perlu mengeluarkan biaya, maka yang mengeluarkan biaya selain organisasi advokat itu yang membayar. Dan ini menjadi catatan di dalam dia proses sebagai partai integritasnya dalam satu priorisasi kartu harus melaksanakan itu. Baik. Tentu hidayah, nikmat, karunia yang diberikan sangat luar biasa kepada kita semua. Hari ini dalam keadaan gembira dan sehat kita berkumpul di dalam Web Hotel dalam rangka merayakan HUT Pradi ke-21. Dan yang berikut, kita berkumpul ini bukan sekedar merayakan ulang tahun, tapi Pradi adalah perhimpunan advokat Indonesia yang senantiasa secara konsisten akan berjuang memperjuangkan bangsa Indonesia untuk mencari menegakkan hukum dan keadilan.
Dan ini adalah profesi yang betul-betul mulia, sehingga kita berkumpul di sini tentu hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tentu tadi sudah didengar arahan dari Ketua Umum Profesor Dr. Utu Hasibuan SHMM, yang hari ini beliau juga tidak bisa hadir ke sini, tapi secara virtual telah hadir karena hari ini juga di Dewan Pimpinan Mahasiswa Pradi, yaitu tepatnya di Pradi Tower, ada peringatan yang sama HUT Pradi ke-21. Demikian juga ini diselenggarakan juga di Bali. Hari ini melaksanakan lebaran. Karena banyak kawan-kawan yang di Jakarta itu pada tanggal 21 sudah pada berlibur, sehingga itulah diambil inisiatif oleh teman-teman cabang Jawa Timur dan Korwil untuk melaksanakan persis tanggal 21 Desember. Saya lebih cenderung mengatakan ini Dirgahayu Pradi. Kenapa saya sebut Dirgahayu? Advokat Indonesia memiliki undang-undang. Ya, ini peristiwa yang bersejarah. Yang sudah diperjuangkan undang-undang itu mulai tahun 50-an dan tidak pernah membawakan hasil lahir undang-undang advokat. Biarpun penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sudah punya undang-undang lebih dulu. Tapi tanggal 5 April 2003, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 diundangkan. Yaitu adalah meningkatkan kualitas advokat Indonesia untuk memastikan berjalan dan benar demi tercapainya keadilan bagi pencari keadilan yang ada di Republik kita ini. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan itu diperlukan suatu organisasi yang satu, yaitu single bar. Dan oleh karena itulah Pradi ini adalah merupakan organisasi single bar dan is a must yang harus kita perjuangkan terus menerus. Teman-teman Jawa Timur, saya juga menyampaikan tadi dan sekarang saya menyampaikan terima kasih, dan saya sangat bangga sekali dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur, khususnya yang sekarang berkumpul di Sidoarjo secara bersama-sama. Kami tidak menyangka bahwa begitu kuatnya rasa solidaritas di antara teman-teman se-Jawa Timur ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Mas Jainal yang telah mewakili DPN hadir di Sidoarjo. Semuanya lah teman-teman yang ada di sana. 33 cabang, terima kasih. Terus terang tidak ada artinya dan tidak mungkin bisa berjalan Pradi kita ini kalau tanpa eksistensi para anggota dan para korwil. Karena para korwil ini adalah ujung tombak daripada DPN semuanya. Ya, para korwil inilah yang bisa mengkoordinir, mewakili DPN, mengkoordinir para DPC-DPC di daerah. Sedangkan DPN tidak akan mungkin ada kalau tidak ada DPC-nya dan tidak ada anggotanya. Oleh karena itu, atas nama DPN Pradi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman para pengurus korwil di daerah dan para anggota DPC di seluruh Indonesia, para ketua DPC dan para pengurus DPC Pradi di seluruh Indonesia, khususnya untuk Korwil Jawa Timur, DPC. Satu, dua, tiga. Pradi se-Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun Pradi ke-21. Pradi jaya, jaya, jaya. Penyerahan tumpang dari Bapak DPC Pradi Sidoarjo.